Episode dimulai ketika semua keluarga Ratore berkumpul. Mereka akan pergi ke kuil bersama. Jyoti dia menanyakan mengenai keberadaan Imli. Aryan dia bertanya mengapa Jyoti menanyakan keberadaan Imli seakan dia ingin sekali pergi bersamanya. Jyoti mengatakan dia sedang beristirahat sejak pagi di kamarnya padahal sangat penting untuk keluar menghirup udara segar dalam kondisi hamil. Jika dia ingin beristirahat dan tidak mau pergi tidak apa-apa, jelas Jyoti. Beberapa saat kemudian seseorang memanggil Aryan. Dia menoleh dan orang yang memanggilnya adalah Imli. Imli dia mengatakan Jyoti benar sekali. Aku harus pergi jika dia selalu memikirkanku. Jyoti dan Imli saling menatap satu sama lain ketika menyebut nama Imli. Jyoti mengatakan sebaiknya kita tidak membuang waktu. Ayo Imli, baik Imli ataupun Jyoti. Mereka sama-sama tersenyum penuh rencana. Jyoti dia pergi terlebih dahulu kemudian diikuti oleh keluarga Ratore. Ketika Jyoti membuka pintu, dia dan keluarga Ratore terkejut ketika melihat sekelompok penjahat menodong mereka di depan pintu rumah dengan sebuah pistol. Semua terkejut. Aryan dan Sundar mereka maju untuk melindungi keluarga. Selang beberapa menit Imli dia juga maju dan bahkan posisinya di depan Aryan dan Sundar. Pistol yang dipegang penjahat itu ditodongkan ke arah kepala Imli. Sundar dan Aryan mereka membuka posisinya masing-masing. Imli dia memegang pisau di belakang punggungnya dan setelah itu dia menggores pergelangan tangan penjahat itu dengan pisau. Setelah itu Sundar dan Aryan mereka maju menghadapi penjahat lain. Ketika tengah bertarung Aryan dia lengah. Seseorang kemudian membekap mulutnya dengan kain yang sudah dilapisi bius tentunya. Beberapa penjahat menangkapnya. Jyoti dia berteriak, Kak Arpita, dia menculik Aryan. Semua panik. Imli dia menoleh ke arah Aryan dan dia terkejut ketika penjahat itu membekap mulut Aryan dan membawanya. Aryan, teriak Imli dia mengejar penjahat itu sementara penjahat lain mengunci keluarga Ratore dari luar. Penjahat itu membawa Aryan ke dalam mobil dan membawanya pergi. Imli dia mengejar mobil itu dengan berlari sekuat tenaga namun dia terjatuh. Aryan teriaknya Imli dia menangis, dia takut kehilangan Aryan. Lalu beberapa saat kemudian Imli menghapus air matanya. Aku akan menangis nanti. Aryan membutuhkanmu sekarang, ucap Imli lalu dengan penuh kemarahan dia bangkit dan pergi dari sana. Adegan beralih ke keluarga Ratore Narmada. Dia terus menangis dan berteriak agar seseorang bisa membawa Aryan kembali. Arpita dia mencoba menenangkan Narmada. Sundar dia mengatakan tolong dengarkan aku. Kalian berdua jangan khawatir, aku akan melakukan sesuatu, ucap Sundar. Diam. Pembantu ini tidak akan bisa melakukan apapun. Putra dari rumah ini sudah diculik, ucap Nela Preeta. Dia merengek dan Nela dia menenangkan Preeta. Jyoti dia mengatakan masalah apa yang dimiliki alam semesta dengan Aryan. Aryan tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun, jadi kenapa para penculik itu membawa Aryan? Adegan beralih ke Imli yang masuk ke dalam rumah Ratore lagi. Dia sudah tidak tahan, dia harus memberi pelajaran kepada Jyoti. Ketika sampai Imli dia langsung menamparkan pipi Jyoti. Jyoti terkejut namun pada saat itu Imli dia menarik tangan Jyoti kasar lalu dia menundukkan kepala Jyoti ke asap tempat api kuil. Dia mendorongnya terus-menerus ke asap itu. Imli, apa yang kau lakukan? Imli, lepaskan aku, pinta Jyoti. Di mana suamiku? Tanya Imli. Jyoti, kamu sudah membuat banyak masalah di rumahku. Hari ini semua masalah akan hilang atau aku akan membunuhmu. Aku memberimu pilihan untuk saat ini. Jika kamu tidak memberitahuku di mana suamiku, maka aku akan membunuhmu dengan api ini, ucap Imli sebari menatap Jyoti tajam. Imli, aku benar-benar tidak tahu di mana Aryan. Aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak tahu di mana dia. Jyoti tetap kekeh. Aku bilang katakan padaku di mana alamatnya. Aku bersumpah jika kamu tidak memberitahuku maka aku akan membalas semua perlakukanmu. Imli dia menarik rambut Jyoti kasar. Tidak, jangan lakukan itu, pinta Jyoti. Kamu telah membuat masalah besar dengan menculik Aryan. Jika kamu tidak memberitahuku alamatnya maka aku tidak akan menghabiskan satu detik pun untuk membunuhmu. Imli kembali mendorong Jyoti ke arah api persembahan. Imli, apa yang kau lakukan? Bibi Nela, Bibi Narmada, siapapun tolong aku, teriak Jyoti sebari menangis. Dia sangat marah padamu Jyoti. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu kali ini, ucap Preeta. Seseorang hentikan dia, teriak Nela. Sundar dan Arpita mencoba memisahkan Imli dan Jyoti. Tidak, aku tidak akan melepaskan dia. Sundar, Imli, lepaskan dia. Imli, apa yang kau lakukan? Lepaskan, ucap Narmada. Dia sudah melakukan semuanya pada Aryan, jadi aku tidak akan melepaskan dia. Imli, apa kau sudah gila? Kau ingin membunuhnya?
Serius? Tanya Arpita. Aku tidak akan melepaskan dia, ucap Imli sebari menatap Jyoti tajam. Apa kamu punya bukti terhadapnya? Tanya Nela. Katakan padaku bukti apa yang kamu miliki. Imli terdiam ketika Nela mengatakan bukti karena dia memang tidak memiliki bukti apapun. Imli, tenanglah, aku akan memanggil polisi. Berjanjilah padaku jangan lakukan ini lagi, ucap Sundar. Lalu Imli dia pergi dari sana. Narmada dia membingkai wajah Jyoti. Dia sangat khawatir terhadap Jyoti. Adegan beralih ke para penjahat dan Aryan. Semua penjahat itu membawa Aryan masuk ke sebuah gedung. Mereka bangga karena mereka sudah menculik Aryan Singratore. Sementara Aryan dalam hatinya dia mengatakan orang-orang ini sepertinya tidak tahu apa-apa tentangku. Itu berarti Imli benar ada seseorang yang terlibat dalam masalah yang akhir-akhir ini kita hadapi. Tapi selama ini dia hanya menargetkan Imli, lalu sekarang kenapa dia juga menjadikanku target? Gumam Aryan dari dalam hatinya. Adegan beralih ke Imli yang tengah mundar-mandir. Dia panik memikirkan Aryan. Semua butuh bukti dan saksi. Apa aku harus mencari bukti? Atau aku harus mencari Aryan? Selama ini aku selalu menghadapi masalah, aku selalu diserang, tapi aku tidak bisa berpikir bagaimana Jyoti tega menculik Aryan. Mengapa dia melakukan ini? Dan apa yang dia inginkan? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang bagaimana caranya aku bisa mencari Aryan? Jyoti tidak akan memberitahuku apapun, di mana aku akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku. Tanya Imli sebari menangis. Tiba-tiba seseorang masuk dengan mendorong Harry yang berada di kursi roda. Setelah itu orang yang tak lain adalah pembantu rumah itu meninggalkan mereka berdua. Imli dia menatap Harry lalu perlahan tangannya terulur ke arah Imli. Adegan beralih ke penjahat yang menculik Aryan. Lihatlah, dia tidak bisa berjalan dengan baik di sini, kakinya bisa melepuh saat berjalan. Ayo bawa dia masuk. Izinkan aku memberitahu pemiliknya bahwa aku sudah menculik Aryan Singratore, ucap salah satu penjahat pengecut. Kau sudah menjadi pengecut dengan mengikat tanganku. Setelah kau membuka tanganku maka aku akan membunuh kalian semua. Jika tidak maka namaku bukan Aryan Singratore, ucap Aryan. Salah satu penjahat itu mendorong Aryan. Dia memegang kerah baju Aryan dan mengatakan, beraninya kau mengancamku, ayo masuk ke dalam. Teriaknya. Lalu beberapa penjahat memasukkan Aryan ke dalam tempat penyekapan. Lalu terlihat seseorang tengah menghubungi seseorang. Mungkin dia akan menghubungi dalang di balik semua ini. Adegan kembali beralih ke Imli dan Harry. Harinder, ucap Imli, kau tahu di mana suamiku? Aku memohon dengan tangan terlipat di depanmu, tolong beritahu aku di mana dia, pinta Imli. Harinder, lihatlah, kamu berusaha menyerangku dan mencoba membunuhku. Bahkan setelah itu aku mempercayaimu. Aku tahu bahwa Jyoti yang sudah memaksamu melakukan semuanya, tapi kali ini aku terpaksa. Jyoti ingin merebut suamiku Aryanku, ayah dari Cikuku. Lebih baik bunuhlah aku sekarang. Aku tidak bisa jauh dari Aryan. Harinder, lihat, aku tahu kamu takut berjalan di jalan kejahatan terlalu lama. Kamu bisa memilih jalan kebaikan. Jyoti sudah membuatmu tersesat, tapi kamu sama sekali tidak melupakan semua nilai kebaikan. Tolong dukung aku kali ini. Tunjukkan kepada Jyoti dan seluruh dunia bahwa kamu adalah orang baik. Maukah kamu membantuku mendapatkan cintaku kembali? Kamu akan pergi dari Jyoti? Harinder, aku memohon dengan tangan terlipat padamu, tolong bantu aku, tolong, pinta Imli sebari menangis. Harry terlihat menggulung sebuah kain di tangannya. Semua itu membuat Imli terkejut. Lalu Harry dia juga berdiri dan hal itu membuat Imli semakin terkejut karena selama ini dia tahu bahwa Harry lumpuh karena beberapa waktu lalu Harry dia jatuh dari ketinggian. Ayo pergi, ucap Harry ketika Imli masih bingung dengan semuanya. Mulai hari ini aku akan meninggalkan jalan kejahatan dan aku akan mengikuti jalanmu. Ayo pergi, ucap Harry. Imli dia tersenyum penuh haru. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.